adik-adik. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Tentunya dalam keadaan sehat ya Kak Grace ya. Pastinya Kak Hana. Iya. Hari Minggu ini tanggal 10 Januari tahun 2021 tema kita adalah kesatuan. Adik-adik hari ini ditemani oleh Kak Hana dan Kak Grace. Kak Grace, hari ini kita mau ngapain aja ya? Nah, hari ini kita akan memuji nama Tuhan lewat lagu-lagu yang ada dalam ibadah, mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Rospita Bosiombing, dan juga kita akan ada aktivitas. Wah, gitu Kak Hana. Pastinya seru ya Kak Grace ya. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Kak Grace, kayaknya nih sebelum kita mulai Kak Hana tadi lihat-lihat adik-adik udah pada siap loh Kak Grace mau ibadah. Waduh, mereka udah pada mandi, udah wajahnya ceria, udah pakai bajunya yang bagus. Wah, tentunya udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng loh Kak Grace. Pastinya. Berarti kalau kayak gitu kita mau ngapain nih Kak? Kalau udah adik-adiknya udah siap. Oh, kita akan memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita mau memuji nama Tuhan dengan judul lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik boleh bisa bangkit berdiri di rumah masing-masing. Ayo Kak Sera. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas niroha, Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas niroha, Sadarion, hari ini Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita melipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita membaca firman Tuhan. Inang Pendeta akan membacakan, adik-adik semua juga boleh membaca di rumah kita masing-masing. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya,
Kita akan belajar dari apa yang diberitakan dalam kitab Filipi ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang dikirimkan untuk jemaat yang berada di Filipi. Nah, dari firman yang kita baca hari ini, kita diajak bagaimana kita menciptakan kesatuan dalam kehidupan kita bersama sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan di mana kita berada. Di rumah, di sekolah, di gereja, atau kemana kita pergi, di mana kita berada. Di mana kita berada, kita harus bersama-sama mengusahakan bagaimana tercipta kesatuan di sana. Nah, jika firman Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam kesatuan, sekarang bagaimana kita mengusahakan supaya kesatuan itu ada atau terpelihara dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tentunya kesatuan itu akan bisa tercipta bila kita hidup di dalam Tuhan. Jadi kuncinya adalah hidup di dalam Tuhan. Sebab apa? Sebab memang pada prinsipnya Tuhan itu tidak menginginkan adanya perpecahan, ya. Adanya perpecahan, adanya perselisihan, adanya pertikaian di antara jemaat, di antara gereja, di dalam rumah tangga, di dalam persekutuan manapun itu. Tapi justru Tuhan menginginkan di sana ada satu kesatuan, di sana tercipta damai sejahtera. Nah, oleh karena itu masing-masing orang diharapkan untuk menjaga dirinya masing-masing. Yang pertama sekali adalah menjaga dirinya masing-masing. Nah, lalu setelah masing-masing menjaga dirinya, maka akan bisa melakukan banyak hal, bisa menciptakan kesatuan yang diinginkan oleh Tuhan itu tadi. Nah, bagaimana kita menjaga diri kita masing-masing? Tentunya kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ya, kita harus belajar dari Tuhan Yesus, secara khususnya dari firman yang sudah kita baca hari ini. Tadi setelah kita baca di sana, kita diarahkan, diinginkan, dituntut supaya yang pertama itu adalah bagaimana masing-masing orang saling merendahkan diri, ya, hidup dalam kerendahan hati. Lalu kemudian tidak boleh menjadi orang-orang yang sombong atau tinggi hati, memegahkan diri sendiri, menganggap diri paling hebat, menganggap diri paling benar, menganggap diri paling bisa. Itu orang lain gak bisa, hanya aku aja yang bisa. Orang lain itu gak ada apa-apanya, hanya aku aja. Jadi semua aku aja. Nah, firman Tuhan katakan tidak boleh demikian. Jangan seorang pun menganggap dirinya pintar, hebat, dan lain sebagainya. Tapi dikatakan tadi masing-masing orang harus selalu merendahkan hati, ya, merendahkan dirinya di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan saling mengasihi satu dengan yang lainnya, penuh dengan kasih mesra, ya, mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi teman-teman, mengasihi kakak adik, mengasihi orang tua, ya. Jadi kasih itu yang mengikat, kasih itu yang mempersatukan, kasih itu menutupi segala kekurangan, kasih itu menutupi segala kesalahan. Kasih itu akan menuntun kita menjadi orang-orang yang memaafkan satu dengan yang lain. Kalau adiknya bikin salah di rumah, si kakak atau si abang gak boleh juga jadi balas gitu ya, balas untuk menyakiti adik atau kakak atau abang. Tapi justru masing-masing kakak, adik, abang harus bisa saling memaafkan, saling mengampuni, saling mengasihi. Nah, kasih itu wujudnya adalah mau memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Lalu kemudian juga bagaimana menghormati orang tua, menghormati mama dan papa, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kalau kita tidak menghormati mama dan papa, kalau kita mau suka-suka aja sama mama dan papa, sama adik, sama abang, sama kakak, bisa-bisa rumah tangga kita itu, keluarga kita itu akan berantem melulu, ya kan? Tidak akan tercipta kesatuan di sana, tidak akan ada damai sejahtera di sana, tidak akan ada sukacita di sana. Nah, oleh karena itu
harus bisa saling menghormati satu dengan yang lainnya. Seperti apa yang dikatakan dalam hukum Taurat yang keberapa ya? Hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya berbahagia, lanjut umurmu, katanya ya kan. Jadi memang ada berkat yang diberikan Tuhan bagi setiap orang yang menghormati orang tuanya. Lalu kemudian firman Tuhan juga mengatakan bahwa masing-masing kita harus mementingkan kepentingan bersama, mendahulukan kepentingan bersama. Artinya nggak boleh ngotot-ngototan gitu. Nggak harus harus kemauanku gitu kan. Hari ini aku minta dibelikan mainan, harus ada mainan gitu kan. Atau hari ini aku mau pergi ke sana, harus pergi gitu ya kan. Gak bisa, gak boleh ngotot-ngototan, iya kan. Nah, tapi firman Tuhan katakan mengutamakan mana yang paling penting, ya, mana yang paling utama itu. Jadi gak bisa juga memaksakan kehendak kita masing-masing gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana juga firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa bagi setiap orang yang mau mengusahakan untuk hidup bersama, hidup bersatu dengan sesamanya manusia, dengan siapapun itu, di keluarga, di gereja, di sekolah, dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Sebab sesungguhnya menciptakan suasana yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita itu adalah tugas orang percaya, termasuk tugas dari adik-adik sekolah minggu semuanya. Oleh karena itu, ciptakanlah kesatuan itu dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita juga. Nah, adik-adik semua, kita akan mengikuti aktivitas kelas untuk hari Minggu ini yang akan dibawakan oleh Kak Grace dan Kak Hana, yang mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama bernyanyi bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Selamat mengikuti ya. Ya, sampailah kita di aktivitas kita hari ini Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021. Kak Grace, hari ini kita mau ngapain aja ya Kak Grace aktivitasnya? Nah, Kak Hana dan adik-adik semuanya, kita ada aktivitas gabungan yang bisa dilakukan oleh adik-adik dari mulai kelas TKA sampai kelas 6 SD. Jadi, kalau adik-adik ada kakak adiknya yang di kelas TKA sampai kelas 6 SD, ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Apa aktivitasnya Kak Hana? Nah, aktivitasnya didengerin ya adik-adik, yaitu adik-adik membuat video, yaitu bernyanyi bersama keluarga. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, boleh sama-sama bernyanyi. Lagunya lagu apa ya tentunya? Apa ya lagunya Kak Grace? Boleh kasih tahu nggak sama adik-adik? Mungkin bisa pakai lagu Goklas Niroha, bisa pakai lagu yang tadi kita nyanyiin Kak, Hari Ini Harinya Tuhan. Oh, iya bener. Atau bisa ada lagi nih Kak, lagu Jesus in My Family, atau lagu anak sekolah minggu Kak. Kalau lagu Happy Ya Yaya bisa nggak ya Kak? Bisa banget. Jadi memang lagu apa aja boleh. Yang penting lagu sekolah minggu Kak Grace tentunya. Betul. Oke adik-adik, Kak Hana dan Kak Grace tunggu ya kakak-kakak guru sekolah minggu. Juga tunggu rekaman atau video adik-adik di grup kelas masing-masing. Nanti dikirimkan videonya ini sebagai kegiatan kita dalam minggu ini atau absen adik-adik di sekolah minggu. Jadi Kak Hana dan Kak Grace tunggu videonya ya. Kita akan melihat contoh videonya. When Jesus in the family, Happy happy home, happy happy home, happy happy home, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, Senang-senanglah, senang-senanglah. senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Oke adik-adik, sekian aktivitas dalam minggu ini. Sampai ketemu dalam aktivitas minggu depan. Dah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mengikuti aktivitas kelas. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam tuntunan Roh Kudus-Mu kami akan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kiranya juga kami tetap setia menjadi pengikut Tuhan, kami tetap setia untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami, selalu menciptakan kesatuan, damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami masing-masing. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Oke adik-adik, sampailah kita di ucapan Selamat Ulang Tahun. Inang Pendeta dan Kak Grace, hari ini ada berapa orang ya yang berulang tahun dalam minggu ini? Nah, di minggu ini ada 5 adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Siapa aja adik-adik yang berulang tahun? Inang Pendeta boleh bantu bacakan? Boleh. Yang pertama itu ada Wilbert Oloandro Dolok Saribu. Nah, yang kedua ada Matthew Paido Patah Nababan. Dan yang ketiga ada Samuel Jason Padomuan Sitompu. Dan yang keempat ada Joy Sirait. Dan yang kelima ada Rainer Turnip. Yeay. Nah, adik-adik yang berulang tahun, Inang Pendeta, Kak Hana dan Kak Grace mewakili semua pengurus seksi sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, hadiahnya ini untuk adik-adik yang berulang tahun akan diberikan ya. Adik-adik, kita akan bernyanyi Selamat Ulang Tahun. Ayo Kak Vera. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Wilbert, padamu Matthew, padamu Jason, padamu Joy, padamu Rainer. Selamat ulang tahun. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Sungguh Ku Bangga Bapa. Kak Syera, tolong mainkan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita untuk hari Minggu ini.
Kita akan berdoa bersama. Mari adik-adik semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah dalam surga yang tetap setia memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Engkau juga masih memberikan kesempatan yang begitu baik bagi kami semua anak-anak-Mu untuk dengar-dengaran dengan firman-Mu, untuk boleh belajar dari firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang sudah kami dengarkan hari ini menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Kami mengingat untuk adik-adik kami sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan umur yang panjang kepada mereka, memberikan kesehatan, memberikan kepintaran, memberikan juga sukacita dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya mereka selalu ingat untuk berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan anugerah yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan buat orang tua mereka masing-masing. Tuhan juga berikan kekuatan, kemampuan untuk senantiasa boleh memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Kami mendoakan juga Bapa dalam surga untuk setiap pendidikan anak-anak sekolah minggu kami di gerejamu ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan semangat bagi mereka untuk menimba ilmu di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Biarlah kiranya mereka tak lelah-lelahnya untuk terus belajar supaya mereka bisa mempersembahkan yang terbaik bagi orang tua dan terlebih mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan juga. Kami mendoakan juga dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah, secara khusus panjang hari ini, Tuhan tetap sertai dan jagai kami semuanya. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya, tapi biarlah kami tetap bersuka cita dalam kehidupan kami ini memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Inang Pendeta, Kak Hana, dan Kak Grace tetap berpesan kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, Patuhi Papa dan Mama, dan di rumah aja. Dah.